Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang kembali di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku Laras Tahira yang akan nemenin kamu untuk beberapa saat ke depan. Jadi duduk manis aja karena kita akan membahas sesuatu yang seru pastinya dan mungkin relate dengan kamu topik kita di hari ini. Tapi Laras mau ingetin juga kalau podcast ini tayang di beberapa platform, ada di Instagram, Facebook, Twitter dan juga YouTube Partai Perindo. Semua akunnya sama @partaiperindo. Kita juga hadir di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, dan kita juga hadir di YouTube dan juga website Partai Perindo. Jangan kemana-mana, stay tune terus karena kamu wajib untuk menuliskan komentar kamu di kolom komentar terkait dengan tema kita di hari ini karena kamu berkesempatan mendapatkan giveaway totalnya dari 300.000. Masing-masing yang akan mendapatkan 3 orang, 100.000 untuk masing-masing orang ya. Jadi jangan lupa untuk di follow Instagram kita di @partaiperindo. Nah, buat kamu yang doyan makan atau mungkin kepikiran untuk membuat bisnis F&B, jangan kemana-mana karena tema kita untuk sore hari ini adalah bisnis F&B di dunia digital. Jadi kekinian banget ya, mengikuti perkembangan zaman banget. Untuk membahas hal itu teman-teman, kita sudah kehadiran bintang tamu spesial sore hari ini. Beliau ini adalah seorang F&B consultant. Sudah ada Mas Zaki Kameni Harahap. Selamat sore Mas Zaki. Selamat sore Mbak Lara. Aku manggilnya Mas Zaki aja ya? Zaki aja lah. Zaki aja ya? Zaki aja santai. Soalnya agak aneh nih, depannya Mas tapi belakangnya Harahap ya. Jadi iya, agak betul. Makanya Oke. Zaki aja. Zaki aja. Jadi Zaki ini sekarang bergerak di menjadi seorang F&B consultant. Betul. Tapi biar teman-teman ini lebih mengenal seorang Zaki, mungkin boleh cerita backgroundnya dulu, sekolah di jurusan apa, kemudian kenapa tiba-tiba tertarik di F&B menjadi seorang F&B consultant sekarang. Jadi emang kalau ditanya backgroundnya apa, dulu emang kuliahnya di bidang ekonomi manajemen, Oke. manajemen marketing gitu. Terus kenapa akhirnya Ke F&B. ke F&B gitu ya? Ya sebenarnya kecemplung sih, sejujurnya kecemplung. Kecemplung yang ini ya, yang positif ya, bagus ya kecemplungnya. Betul. Ada cuannya gitu. Betul sekali. Jadi emang dulu niatnya emang pengen kerja kantoran gitu. Oke. Terus abang, jadi punya abang, jadi dia itu ngajakin. Dia bilang, "Zak, kita kenapa nggak bisnis aja gitu." Abang tapi emang udah di bisnis F&B sebelumnya? Dia juga sebelumnya kerja kantoran juga. Oh, kantoran juga. Jadi dia resign, terus dia memutuskan untuk Bikin usaha. F&B. Terus dia bilang, "Zak, lu ngapain lo kerja buat orang lain, mendingan lo kerja buat diri sendiri aja gitu kan, hasilnya buat lo juga." Jadi ya salah satu ya triggernya karena itu sih sebenarnya. Jadi kepikiran kayak benar juga ya, daripada gua kerja buat orang, mendingan gua kerja buat diri sendiri gitu. Dan membuka lahan pekerjaan buat orang lain. Betul juga gitu. ya kan. Dan akhirnya ya alhamdulillahnya waktu itu buka nyebutnya mungkin kalau gue sih nyebutnya kafe ya. Gitu. Jadi kafe, gue sebutin nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Ya. sekalian promosi. Promosi gratis. Jadi namanya Masa Lalu Cafe. Jadi ya coffee shop juga tapi cafe juga sih. Oh ya, berarti bisa makan, bisa ngopi juga di situ. Betul, bisa nongkrong, bisa melakukan kegiatan positif lah pastinya. Ada sih beberapa tempat udah pernah gue datengin ya, di Bekasi. Di Bekasi ada, kan? di Durensawit ada, di Petukangan Selatan ada, sama di Bandung ada. Bandung di mana? Bandung di Setiabudi. Wih, pinter banget nih nyari tempatnya yang dingin-dingin ya di Setiabudi. Betul. Iya. Berarti memang konsepnya resto and cafe dong ya? Bisa dibilang seperti itu. Resto and cafe. Tapi lo ini ada di F&B consultant-nya. Berarti lo di bagian apa? Enggak. Jadi sebelum gue jadi F&B consultant seperti sekarang, gue itu ngebangun bisnis ini dulu gitu. Setelah udah kurang lebih, masa lalu ini udah 5 tahun 6 tahun lah ya. Oke. Jadi gue mencoba untuk kayaknya gue pengen deh nggak cuman tempat gue doang yang harus dibagusin, gue pengen ngebantu orang untuk kayak ya gimana sih buat kita ngebangun kafe tuh seperti apa, stepnya seperti apa. Apa gitu. gak saingan kalau kayak gitu? Sebenarnya sih enggak sih ya. Menurut gue sih enggak ya, karena ya sebenarnya buat gue pribadi juga untuk nggak senang aja sih ngebantu orang karena kebanyakan orang bisnis itu ya sayang kan ngeluarin duit ratusan juta sampai mungkin miliaran, tapi ya duitnya
angus gitu aja karena dia tidak mengerti step gimana sih untuk membangun bisnis dari nol. Kayak Ini gitu. ini maksudnya membantu dalam konsepnya kah atau dalam pengaturan keuangannya atau seperti apa? Semuanya sih gue bisa bantuin gitu, karena pada saat gue ngebangun masa lalu itu emang gue sebenarnya dulu fokusnya di operasional gitu, tapi gue paham untuk dari ngebangun tempatnya juga, konsepnya, terus dari marketingnya seperti apa, ngatur keuangannya juga seperti apa gitu. Berarti di sini kalau ada teman-teman yang lagi nonton terus lagi pengen mencoba membuka bisnis F&B ini bisa ngobrol-ngobrol sama Zaki ya. Boleh banget. Ada fee-nya tapi. Iya bisa Iya. dong. Iya. Tapi kalau ngomongin soal bisnis F&B nih ya, nggak cuma generasi milenial aja. Kita bisa lihat di manapun gitu ya kalau ngelihat store, apa bilangnya, bukan store ya, kafe, coffee shop. Bisa. Coffee shop dari yang mulai kecil banget sampai yang gede banget nih, sampai kafe dan resto yang sampai di samping sungai lah, apalah segala macam. Dari milenial sampai kalangan atas semua tertariknya F&B. Menurut lo kenapa sih bisnis di bidang F&B ini yang paling diminati, yang paling apa yang banyak orang minati gitu? Kalau pertanyaannya itu kenapa F&B itu banyak peminatnya gitu ya? Kenapa F&B? Karena yang namanya makanan minuman itu kan adalah ya itu makan apa primer ya gitu, makan. Jadi ya kenapa orang berminat akan bisnis itu karena pertama itu primer gitu. Orang butuh makan, orang butuh minum. Yang kedua adalah mungkin sudah banyak mungkin success story akan bisnis F&B gitu. Yang kita tahu ya banyak lah ya, untuk kayak restoran atau apa kayak mungkin misalkan McD, KFC. Itu nggak apa-apa kan gue sebutin ya? Nggak apa-apa, Ya. nanti tit gitu, nggak juga ya? Nggak apa-apa. Ya itu banyak lah, itu sekian dari banyak hal usaha makanan atau minuman yang sukses gitu. Jadi orang kelihatannya wah kayaknya gampang ya, enak ya. Dan yang ketiga menurut gua karena jujur margin dari bisnis F&B itu emang gede banget sih. Oke. Gede banget. Kalau ngomongin Gitu. margin iya, tapi kalau ngomongin soal tantangannya kan pasti gede juga ya. Betul. Apalagi lo buka cafe and resto. Kalau ngomongin cafe nggak jauh lah, kalau sekarang kopi susu, ya kan, betul. kopi susu gula aren. Betul. Terus misalnya kalau makanan ya apalah paling yang paling banyak dipesan orang nasi goreng, sesimpel itu gitu ya. Yang bikin beda tuh kan pasti karakter tiap dari restonya masing-masing itu. Susah nggak researchnya sebelum itu? Sebenarnya bisnis F&B itu susah-susah gampang sih. Sebenarnya ya. Gue bilang gampang juga enggak, gue bilang susah juga susah sih. Ternyata mostly susah ya. Susah karena yang namanya kayaknya segala hal deh, nggak cuman bisnis menurut gue ya, yaitu lo tetap harus yang namanya kerja keras, lo harus konsisten, lo harus komit. Susah banget komit, gitu. iya benar. Jadi dulu banget gue ngebangun masa lalu itu benar-benar yang namanya gue kerja gitu ya, itu ya benar-benar 7 hari 7 malam gitu. Oke, Gua nggak ada libur. nggak ada libur sama sekali, gue nggak ada nongkrong sama teman, gue nggak ada main-main lah ya, nggak bisa mungkin nggak bisa begadang ya. Jadi gue cerita dikit kali ya. Jadi gue dulu tuh di masa lalu itu gara-gara gue yang megang operasional ya, jadi gue benar-benar harus opening harus gue yang Semua pegang, handle sendiri. Jadi opening gue yang pegang, yang kita buka jam 8 pagi, Tutup 12. tutup jam 12 malam. Jadinya ya yang namanya lo opening jam 8, lo nggak mungkin datang jam 8 dong. Betul. Gitu. Lo harus datang ya mungkin jam 6 atau jam 7 untuk preparean dan Iya, yang lain. iya. Jadi itu yang gue lakukan benar-benar setiap hari gitu. Itu strugglingnya di awal tuh. Struggling di awal seperti itu. Karena ya lo harus tahu ya mungkin ritme Iya benar. untuk gimana caranya lo ngejalin operasional dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi ya sebenarnya asal lo benar-benar mau dan lo mau bekerja keras dan konsisten dan komit, itu sih yang menurut gue. Oke, itu kan lebih ke teknis flow untuk bisa membangun sebuah store atau cafe atau resto gitu ya. Ups and down-nya juga pasti ada. Ada banget. Momen-momen dimana lo ngerasa pengen give up, lo Betul. pengen udahin deh bisnis Betul. ini gitu. Waktu itu kayak gimana? Itu yang tadi gue bilang sih, konsisten dan komit ya. Karena jujur di bisnis ini yang gue ada pengalaman yang gue jalanin adalah mental lo harus kuat sih. Oke. Mental bisnis ya. Gimana lo bisa aja nih yang namanya dalam sebulan lo bisa nggak dapet duit, Oke. lo bisa minus, lo harus nombokin. Nah itu kan sebenarnya
apalagi lu pasti punya pengeluaran dong dalam sebulan. Nah itu gimana caranya lu bisa menghandle mental lo itu, walaupun seperti itu ya lu tetap kerjanya akan tetap konsisten dan komit. Itu sih Itu gitu. pada saat Itu berat banget, apalagi ya pada saat pandemi kemarin ya. Itu dia. Kayak gitu. Jadi ya tapi gimana caranya, balik lagi sih, komit konsisten itu lu tetap lo jalanin, lu tetap kerja keras. Ya alhamdulillah ya hasilnya insya Allah ya ada aja sih. Ada aja lah, ada asal nggak aja. kosong banget gitu ya. Betul. Apalagi benar kalau ngomongin soal COVID kemarin gitu ya, ini makin berkembang nih bisnis F&B 4.0 ini ya, dimana semua orang sekarang apa-apa by virtual, by digital gitu ya. Terus gimana nih untuk menghadapi para pesaing-pesaing yang sekarang mungkin kalau lo sekarang udah punya cafe dan resto, tapi mungkin pendatang-pendatang baru ini punya banyak banget inovasi di dunia digital ini. Apa yang lo lakukan? Sebenarnya gini, balik lagi pengalaman gue, untuk yang namanya bisnis khususnya ini F&B ya, yang lo harus kuatin tuh, atau tim yang lo harus punya adalah tuh 3 hal. Kalau gue ya, pertama lo harus punya tim operasional, kedua lo harus punya tim finance, sama yang terakhir lo harus punya tim, gue selalu nyebutnya tim komersial. Oke. Tim kreatifnya lah ya. Kurang lebih seperti itu. Nah dalam tim komersial itu tuh macam-macam lagi tuh. Ada yang tadi lo bilang, ada orang kreatifnya, ada orang marketingnya, ada orang partnership, atau ada orang PR. Nah, jadi untuk di masa yang gue jalanin ini, gak hanya dalam aset digital menurut gue. Dari operasionalnya pun seperti itu juga, lo harus kuat juga. Jadi contoh di operasionalnya, ya lo kan ketemu sama customer, jadi harus gimana caranya lo harus bisa melakukan service yang terbaik untuk customer lo. Bener-bener lo harus punya nilai hospitality yang tinggi sekali. Gimana lo harus care sama customer dan lain. Walaupun lo owner ya? Ya kewajiban juga gitu. Itu emang semuanya harus seperti itu sih. Nah jadi maksud gua nggak hanya dari tadi yang lo sebutkan aset digital, tapi ya operasional itu penting juga gitu. Tapi karena apa? Karena emang balik lagi yang namanya bisnis semuanya ya, apalagi bisnis F&B banyak sekali kan saingannya. Jadi ya benar apa kata lo tadi, ya kita harus selalu inovasi dan kreatif sih. Kayak gitu. Kalau untuk promosi gimana? Sekarang kan udah banyak. Sekarang kayaknya semua brand ya, kalau kita sebutin nggak cuma F&B doang gitu. Semua brand tuh kayaknya ketergantungan banget sama ads. Atau mungkin lo punya cara lain nih untuk mempromosikan barang dagangan lo gitu. Apa sih yang perlu diperhatikan oleh para pebisnis ini untuk terus mengembangkan promotionnya? Oke. Kalau menurut gue gini, ads ini perlu juga, tapi maksud gue untuk mencapai lo menggunakan ads, produk lo harus kuat dulu gitu. Produk lo harus kuat, sistem bisnis lo udah harus kuat, dari sistem data, sistem manajemennya, terus tadi gue bilang servisnya. Karena percuma kalau lo melakukan ads tapi operasional lo hancur, ya percuma aja. Orang datang misalkan ya, ini kasusnya F&B cafe atau coffee shop ya, ya datang ya kan lo ads, customer datang tapi produk lo beda nggak bagus, apa ya dia nggak bakal datang lagi kedua kalinya. Jadi menurut gua untuk lo melakukan ads, yang lo fokusin adalah ya pasti produk lo dulu, kualitasnya dulu, terus servisnya. Nah habis itu lo melakukan ads kayak gitu. Jadi setelah ads ya menurut gua oke lanjut, sorry. Nah, KOL mungkin influencer itu masih works nggak di zaman ini, yang setelah mungkin ketika COVID kemarin kan semuanya by digital ya, semua orang tuh kayak nyari-nyari KOL baik yang micro ataupun yang gede sekalian gitu. Di zaman sekarang menurut lo ini masih works gak sih? Masih works banget sih. Banget. Masih works banget. Ya maksud gua ya kelihatan lah ya kalau emang kita lihat brand-brand besar gitu. Ya menurut gue ya contohnya ya Grab atau apa, dia pakai Raffi Ahmad dan lain, ya itu terbukti banget sih. Dan itu emang yang pernah gue lakuin juga, dan itu emang berguna sih. Oke, gitu. Berarti sampai sekarang berarti memang tetap harus ngemodal dulu ya. Betul. Modal tuh harus lagi dan lagi. Tapi balik lagi, lo harus kuat dulu iya produk lo ya, sama tim lo. Terakhir nih, menurut lo
apakah berbisnis F&B itu harus mengikuti tren atau memenuhi kebutuhan market? Gua nggak bisa bilang mana yang lebih baik atau lebih bagus ya. Karena menurut gua pertanyaan lo ini adalah sebenarnya momentum. Ada aja yang benar-benar bisnis yang ngikutin tren, profitnya gede. Ya maksud gua kenapa nggak dilakuin. Tapi yang jangka panjang pun juga bagus juga. Kayak contoh misalkan ayam goreng, tapi enak banget. Ayam goreng kayaknya semuanya juga, kayaknya itu ayam goreng kapan aja juga bakal laku deh. Contoh misalkan ada salah satu brand dia makanan dari luar yang dulu kalau kita beli ngantrinya minta ampun. Tapi sekarang udah enggak. Let's say sandwich misalnya. Ya ukurannya mirip lah seperti itu gitu. Ngantri banget, kadang kita harus pesen Gojek sampai tutup padahal buka. Emang kayak gitu ya? Gue waktu itu sempet kayak gitu sih. Gitu. Oke. Itu trik marketing ya? Betul, bisa juga. Itu gue sempat ngobrol sama temen gue yang dia franchise tempat itu. Marginnya gede banget ternyata. Dan BEP-nya cepat banget. Tapi sekarang yang gue lihat tempat itu ya udah sepi, udah emang. Ya jadi kan sebenarnya kalau lo tahu momentum pas untuk lo kasarnya franchise atau apa ya lu bakal balik modalnya cepet banget gitu. Jadi maksud gue tidak bisa bilang untuk lo ngikutin tren itu salah atau benar, tapi ya menurut gue ya lo harus tahu momentum sih. Iya. Kalau gitu terakhir aja nih buat teman-teman yang sedang menyaksikan sore hari ini ya, generasi milenial ataupun Gen Z, khususnya buat kamu yang kepikiran untuk membuka bisnis F&B, step awal basic aja apa aja yang harus dipunya nih sama yang lagi nonton. Tips dari lo, Zak. Untuk yang ngebangun ya? Yang punya bisnis. Yang selalu gue lakukan atau enggak misalkan ada teman gue yang nanya-nanya perihal lo gimana sih cara ngebangun itu, lo harus siapin tim dulu. Tim dulu nih. Tim justru dulu. Karena yang namanya brand besar atau perusahaan besar kayak sebesar misalkan siapa Facebook atau Google atau Gojek, mereka nggak sendiri gitu. Mereka itu punya tim. Nggak mungkin one man show gitu. Jadi untuk lo benar-benar ngebangun apapun itu, mau perusahaan atau bisnis atau F&B gitu ya, lo harus punya tim sih. Lo harus punya tim dulu, dan tim lo harus kuat, solid, dan emang harus tahu apa aja yang harus lo kerjain. Karena ya pada saat tim itu ya harus bagi tugas gitu. Yang tadi gue bilang, lo harus misalkan lo orang operasionalnya, lo orang finance-nya, lo orang komersialnya kayak gitu. Jadi yang gue saranin untuk kalau lo mau ngebangun bisnis, ya lo harus punya tim dulu sih. Yang penting orang-orangnya bisa dipercaya ya. Betul itu sekali. Yang paling penting gak sih? Jangan sampai ditusuk dari belakang tuh. Gak enak kalau ditusuk dari belakang ya. Emang gak enak, Ras? Nggak tahu. Jadi kita lanjut ya. Jadi memang kalau ngomongin soal bisnis ya teman-teman ya, ini berkaitan juga nih dengan Partai Perindo. Campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia relate banget dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Nah, Partai Perindo ini memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat. Apa sih konvensi rakyat? Jadi ini adalah program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Kalau mau daftar, caranya gampang. Tinggal masuk aja ke website di sini di www.konvensirakyat.com, dan kalau ingin daftar sebagai anggota Partai Perindo, bisa mengunjungi website di www.partaiperindo.com. Jangan lupa juga untuk download aplikasi Partai Perindo di App Store ataupun di Play Store, atau bisa langsung scan barcode yang ada di layar kamu ya. Yang udah ngasih quotes terbaik terkait dengan tema hari ini, tungguin pengumumannya akan ada di minggu depan. Ingat, 3 orang pemenang masing-masing bisa mendapatkan Rp100.000. Jadi jangan lupa untuk follow Instagramnya di @partaiperindo. Sekali lagi terima kasih banyak Zaki udah share soal F&B. Sama-sama. Semoga teman-teman yang sedang menyaksikan ini dapat banyak insight dari Zaki ya teman-teman ya. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Laras Tahiranya pamit dulu. Kita ketemu lagi di next episode. Bye.
Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.